Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan kembali bagian dari firman Tuhan untuk kita. Mari bersama-sama sebelumnya kita mengambil waktu untuk berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu karena pada pagi hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk memiliki waktu duduk diam dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin setiap kami untuk boleh membaca, merenungkan, dan menolong kami untuk memahami. Engkau yang menerjemahkan bagi setiap kami dengan segala pergumulan kami masing-masing sesuai dengan isi hati Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kami. Pimpinlah setiap kami Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18, kita akan merenungkan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 10% dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Saudara sekalian. Saudara, saya yakin kita pernah mendengar sebuah kisah yang cukup fenomenal, yaitu tentang sebuah kapal yang besar bernama Titanic. Kapal penumpang Super Britania Raya ini. Atau mungkin sebagian dari kita juga pernah menonton filmnya. Di dalam sebuah persaingannya, kapal ini dirancang sedemikian rupa dengan ukuran yang sangat besar, meskipun mungkin secara lajunya agak lambat, tetapi ukurannya cukup besar dan dirancang dengan begitu mewah. Bapak saudara sekalian, kapal ini menawarkan sebuah perjalanan yang mengesankan dan turut berlayar bersamanya orang-orang yang kaya dan cukup terpandang. Kapal ini begitu dibanggakan pada saat itu karena dirancang dengan segala macam pernak-pernik di dalamnya. Bahkan sang insinyur perancang kapal Titanic, Thomas Edrus, menyatakan seperti ini. Titanic tidak akan pernah tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Wow, itu sesumbarnya dalam sebuah wawancara. Bapak saudara sekalian, Thomas ikut dalam pelayaran kapal ini, pelayaran perdana. Dan dalam merancang untuk mengarungi samudra itu, tentu saja Thomas mengharapkan sebuah kesuksesan, bukan? Tapi naas, 15 April 1912 dunia dikagetkan dengan sebuah berita duka yang menggemparkan. Sebab ribuan penumpang di dalam kapal Titanic yang hampir 1514 tewas, termasuk Thomas. Dari total penumpang 2.224. Di saat kapal yang terbesar di dunia itu kemudian menabrak sebuah gunung es dan akhirnya tenggelam, mengakhiri sejarahnya. Sebuah pelajaran yang berharga yang diingat oleh dunia. Bapak Saudara sekalian,
kita melihat di mana kesombongan itu menjadi sebuah awal dari kehancuran, bencana. Memang kita mungkin berpikir ya itu sesuatu yang besar, sesuatu yang memang bisa dibanggakan. Makanya bisa disombongkan, istilahnya seperti itu. Tetapi kenyataannya kesombongan ternyata juga bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang nampak sederhana, bukan? Orang-orang yang mungkin bahkan kekurangan. Di dalam situasi itu pun bisa terjadi yang namanya kesombongan. Bapak saudara sekalian, kesombongan adalah sikap yang bisa dimiliki oleh siapapun juga. Bahkan kadang kesombongan seringkali menjadi sikap yang tersamar begitu tipis. Tidak mau diakui tetapi terekspresi. Dan dari bagian teks yang kita baca ini juga berbicara tentang kesombongan. Dan tentu saja Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang-orang yang demikian. Sikap seperti apa sih yang Tuhan tunjukkan sebagai sebuah sikap sombong yang Tuhan maksud? Bapak saudara, yang pertama yaitu sikap yang mengandalkan kebenaran sendiri, yang merasa diri sendiri itu benar. Kenyataannya kesombongannya itu sekali lagi Bapak saudara itu bisa terjadi di semua ranah kehidupan, termasuk di dalamnya ranah keagamaan. Bahkan itu bisa terjadi di saat kegiatan kerohanian, kegiatan keagamaan itu sedang dilakukan. Seperti halnya yang dilakukan oleh orang Farisi ini ketika dia sedang berdoa. Bagaimana dia berdoa dan bagaimana dia mengatakan isi doanya. Dan apa yang menjadi isi doanya adalah sebuah kesombongan yang Yesus secara eksplisit di ayat yang ke-9 berkata mereka ini adalah orang-orang yang menganggap dirinya benar. Bapak saudara sekalian, kata menganggap sebetulnya dalam bahasa aslinya atau terjemahan dalam bahasa Inggris itu lebih kepada mempercayai, mengandalkan. Bahkan dalam dua terjemahan lainnya memakai kata confident, percaya diri, yang pada akhirnya kita akan bisa menyimpulkan orang Farisi ini ketika dia berdoa, dia mempercayai, dia mengandalkan perbuatan baiknya, dia mengandalkan, mempercayai perbuatan-perbuatan rohaninya dan mengklaim dirinya sebagai orang yang benar berdasarkan itu. Bahkan dia sedang menyombongkannya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, karena jelas di sana ada pemungut cukai, ada orang lain yang mendengarnya. Dan sangat mungkin dia sengaja untuk menyatakan itu supaya orang lain mendengar, bukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan saja sekedar menganggap diri benar, tetapi dia sedang menyombongkan kebenaran diri itu sendiri. Memang di dalam budaya pada saat itu Bapak Ibu Saudara ada yang dinamakan istilah doa rabinik, ya. Orang-orang Farisi yang sedang berdoa, yang kemudian memang biasanya mereka akan memulai dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan setelah itu mereka akan mengatakan bahwa kami sudah melakukan ini, kami berhasil melakukan ini. Ada sederetan keberhasilan ketika mereka menyelesaikan atau berhasil melakukan Torah, begitu ya. Seperti halnya yang dilakukan oleh orang Farisi di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ketika dia berkata bahwa aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan ini, bukan ini, bukan itu. Dan aku berpuasa, aku memberikan perpuluhan. Semuanya itu dia katakan seakan-akan memang dalam konteks zaman itu lumrah. Begitu ya. Itu sesuatu yang ya biasa didengar begitu. Tetapi apakah kemudian itu sesuatu yang dibenarkan? Sikap yang seperti itu di hadapan Allah. Apalagi kalau seandainya Bapak Saudara, kita mau bandingkan dari Mazmur 17. Saya akan bacakan Mazmur 17 ayat yang ketiga Bapak Saudara, dikatakan begini ya. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang kau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang, dan seterusnya. Wow, kalau kita baca dan membandingkannya seakan-akan, wah ini sebuah dukungan bukan? Bahwa doa dari orang Farisi itu tidak ada yang salah. Tetapi betulkah demikian Bapak Saudara? Apa bedanya Mazmur 17 ini dengan Lukas pasal yang ke-18 ini tentang orang Farisi? Beda Bapak Saudara, beda sekali. Mazmur 18 ini konteksnya berbicara tentang Daud yang sedang ada dalam pengejaran, sedang dalam keadaan bahaya, sedang dalam keadaan yang
kepepet begitu ya, dalam keadaan yang tidak ada lagi sepertinya jalan keluar pengharapan. Dan dalam situasi itulah kemudian dia meratap di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan lihatlah hatiku, tiliklah batinku, tidak ada kesalahan, aku mengikuti perintah-Mu dan seterusnya. Ini sama halnya Bapak Ibu Saudara yang terjadi dengan orang-orang Kristen sebetulnya. Di dalam negara-negara tertentu yang sedang menghadapi penganiayaan. Mereka yang sedang terus dikejar-kejar, bahkan mereka sedang dalam ancaman dibunuh dengan pistol yang mungkin ada di belakang kepala mereka atau di depan kepala mereka. Sedang ditodongkan kepada mereka. Mereka ada dalam situasi yang tanpa pengharapan. Dan dalam posisi itu kemudian dia meratap kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mengizinkan semua ini aku alami. Tapi mari lihatlah diriku Tuhan. Tidak ada sesuatu yang salah di hadapan-Mu. Tiliklah hatiku. Berbelas kasihanlah kepadaku. Bapak Saudara sekalian, tentu saja situasi ini sangat berbeda dibandingkan dengan orang Farisi yang berdoa. Seperti yang dia katakan dalam ayat yang ke-11 dan 12 ini. Sangat beda. Orang Farisi tidak sedang dalam pengejaran. Tidak sedang dalam penganiayaan. Tidak sedang dalam situasi yang berbahaya. Dia sedang dalam keadaan baik-baik saja. Berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itulah kenapa dikatakan bahwa apa yang dia doakan, apa yang dia sampaikan kepada Tuhan adalah sesuatu yang sebetulnya ingin menunjukkan bahwa dirinya benar. Dan dia sedang menyombongkan kebenaran itu sekali lagi kepada Tuhan. Beda sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi sesungguhnya apakah orang Farisi ini benar-benar sedang berdoa dan berbicara kepada Allah? Saya yakin tidak sebenarnya. Kenapa begitu? Meskipun dia mengawali doanya dengan berkata, ya Allah aku mengucap syukur kepadamu. Tetapi kemudian diikuti dengan, karena aku sudah melakukan paling tidak 5 kali dalam terjemahan bahasa Inggris Bapak Saudara sekalian. Dia berbicara tentang apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat. Siapa aku begitu ya. Bukan tentang apa yang Allah lakukan. Apa yang Allah perbuat dalam hidupnya. Bukan. Bukankah seharusnya ucapan syukur itu berisi tentang kebaikan yang Allah sudah lakukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita sudah alami dari kasih karunia Tuhan. Tetapi tidak terjadi dalam kehidupan, dalam doa orang Farisi ini. Jelas ini adalah sebuah doa yang congkak. Doa yang dipenuhi dengan kesombongan. Pamer Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita mendengar istilah flexing. Apa itu flexing Bapak Ibu Saudara? Sederhananya flexing itu berarti pamer, begitu ya. Pamer. Kisah romantik orang-orang yang melakukan flexing ini biasanya mempertontonkan barang-barang mewah ya, bisa rumah mewah, bisa mobil mewah, bisa tas mewah begitu ya. Baju mewah, apapun yang mewah begitu Bapak Saudara. Bisa juga mereka memamerkan kekayaan atau saldo rekening. Tetapi tidak saja tentang semuanya itu juga begitu ya. Flexing juga ternyata termasuk apa yang diunggah di medsos, ya, di media sosial. Misalnya kisah romantika sepasang kekasih yang lagi menjalin cinta begitu ya. Atau harmonisnya sebuah keluarga yang di-upload di dalam medsos seperti itu. Yang tentu saja kita tahu bahwa apa yang di-upload di medsos itu hal-hal yang pastinya baik. Hal-hal yang nampak sempurna. Hal-hal yang nampak begitu indah bukan? Makanya jangan cepat percaya dan selalu percaya dengan hal-hal semuanya itu Bapak Ibu Saudara ya. Karena memang tidak semua diposting. Tentu saja hal-hal yang tidak baik orang-orang tidak akan posting bukan ya. Nah flexing ini Bapak Ibu Saudara juga kemudian dipakai dalam strategi pemasaran bisnis. Di mana banyak hal-hal yang sengaja bahkan dilebih-lebihkan gitu ya. Dihiperbolakan gitu tentang cuan, tentang keuntungan-keuntungan, tentang kekayaan-kekayaan yang mereka miliki hasil dari bisnis dan seterusnya. Supaya apa? Menarik minat. Sehingga orang-orang mau bergabung di dalam bisnis tersebut. Inilah yang sedang fenomena terjadi saat ini. Tetapi ternyata juga Bapak Ibu Saudara, flexing itu juga termasuk di dalamnya hal-hal yang
nampak rohani. Seperti halnya dalam ibadah atau di dalam doa. Yang sebetulnya ternyata sebuah ajang pamer diri. Seakan-akan kita sedang melakukan ibadah pengucapan syukur, berdoa mengucap syukur, namun sebenarnya ada sesuatu yang sedang ini ditunjukkan. Baik itu kelebihan diri ataupun kebanggaan akan sesuatu. Sebut saja, unggahan orang tua yang memposting misalkan prestasi anak atau diri sendiri beserta dengan ijazah, dengan trofi, dengan sertifikat tertentu dan sebagainya atau hadiah tertentu begitu ya. Tentu saja memang di dalam captionnya Bapak Ibu Saudara yang dituliskan di sana sangat baik. Sangat ditulis dengan begitu rohani begitu ya. Dengan ucapan syukur kepada Allah atas apa yang telah dicapai. Tetapi sesungguhnya prestasi itulah yang sebetulnya yang paling utama ingin ditonjolkan. Namun kemudian diperindah, diselimuti dengan kata-kata yang begitu religius. Kata-kata yang begitu rohani dan nampak rohani. Memang tentu saja Bapak Ibu Saudara, ini tidak bisa disamaratakan atau semua unggahan lalu kemudian kita akan anggap seperti itu. Belum tentu juga. Tetapi ini hal yang nyata terjadi di sekitar kita. Keinginan untuk mendapat kekaguman orang lain itu kadang sulit diakui Bapak Ibu Saudara sebagai sebuah kesombongan. Namun bahayanya ketika hati kita ini kemudian mulai menjadi haus akan hal itu. Seperti hanya misalkan ada orang yang berkata kepada kita, wah kamu tuh ternyata pinter ya begitu. Lalu kita bilang, wah iya terima kasih ya gitu. Tapi kamu juga pinter. Loh kok bisa gitu ya. Kenapa kamu bilang saya juga pinter? Iya karena memang hanya orang-orang pintar yang bisa melihat saya dan mengatakan saya ini pintar. Nah tipis bukan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kadang-kadang kesombongan itu sesuatu yang menyelip dengan begitu tipis bukan? Oleh sebab itu janganlah memelihara kesombongan. Karena semakin lama Anda akan semakin menyukainya. Dan fakta Bapak Ibu Saudara, sikap merasa diri benar dengan segala kesombongan itu selalu dibarengi dengan sikap yang kedua. Yang di dalam ayat yang ke-9 dikatakan memandang rendah orang lain. Bapak Ibu Saudara, secara fakta orang Farisi ini memiliki banyak keuntungan. Secara sosial orang Farisi ini adalah seorang tokoh agama, tokoh politik, kelompok yang terpandang, intelek begitu ya. Seorang pemimpin masyarakat. Sedangkan pemungut cukai ini adalah sebuah kelompok yang tidak terlalu disukai di masyarakat. Dibenci bahkan direndahkan karena mereka cukup dihindari karena pekerjaan mereka yang menekan karena pajak yang harus dituntut dari masyarakat begitu ya. Jadi mereka kelompok yang tidak disukai. Sedangkan hal yang lain lagi, orang Farisi juga adalah orang-orang yang sebagai pemimpin agama mereka terkenal dengan sebagai orang-orang yang sangat tinggi begitu ya, sangat tinggi tuntutan ataupun kehidupan rohaninya begitu ya. Level kehidupan rohaninya karena apakah mereka berusaha dan sedemikian rupa untuk memenuhi hukum Taurat gitu. Memenuhi Taurat dalam hidup mereka. Oleh sebab itulah, faktor-faktor itulah yang kemudian secara kasat mata, secara pandangan manusia, seakan-akan orang Farisi itu memiliki status atau posisi yang lebih tinggi bukan? Masalahnya, orang Farisi itu kemudian merasa keuntungan secara sosial yang mereka dapatkan, yang dia dapatkan itu juga dianggap berlaku secara spiritual di hadapan Tuhan. Dan ini sungguh keliru Bapak Saudara. Mereka menilai diri mereka di hadapan Allah itu lebih tinggi daripada orang lain. Dan mereka memiliki ukuran itu, mereka memakai standar di mata manusia itu yang ternyata sebetulnya tidak berlaku di hadapan Tuhan. Tuhan menilai dengan sangat berbeda Bapak Saudara. Seakan-akan mereka ingin membuat Allah terkesan dengan segala hal yang mereka lakukan, yang mereka perbuat. Padahal yang Allah inginkan itu justru supaya kita itu terkesan dengan apa yang Allah perbuat dalam hidup kita. Orang Farisi ini salah menggunakan ukuran.
Karena di mata Allah, semua kebaikan manusia itu hanyalah seperti kain kotor, Bapak Ibu Saudara. Karena pada dasarnya kita adalah orang berdosa yang tidak mungkin bisa berbuat baik tanpa pertolongan Tuhan. Tetapi bukankah di dunia ini memang seperti demikian, saudara? Dipenuhi dengan persaingan kompetitif dan sikap saling membandingkan. Bahkan sejak anak-anak bertumbuh, dari kecil, profiling teman-teman atau profiling kepada diri sendiri itu dengan natural, alami itu sudah terjadi. Mereka sudah mulai bisa membedakan mana teman-teman mereka yang kira-kira bisa dikontrol, bisa dibully begitu ya, atau teman-teman yang enggak, yang ini enggak bisa, yang ini enggak boleh begitu ya, yang ini saya harus jaga-jaga gitu ya. Mereka bisa menentukan itu tanpa diajari. Dari mana mereka belajar? Natur dosa, Bapak Saudara. Lee Kuan Yew, seorang pemimpin dari Singapura, pernah berkata seperti ini. Orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Dan dari atas dia memandang orang yang di bawah itu begitu kecil. Tetapi dia tidak sadar bahwa orang yang memandang dari bawah kepada dia ke atas juga melihat dia kecil. Seringkali kesombongan itu sesuatu yang tidak disadari ada dalam diri, baik saya ataupun kita. Bapak Saudara, C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity berkata, di dalam Tuhan Anda datang melawan sesuatu yang dalam segala hal itu jauh lebih unggul dari diri kita sendiri. Tetapi selama Anda bangga atau sombong, maka Anda tidak akan dapat mengenal Tuhan. Karena orang yang sombong itu akan selalu memandang rendah hal-hal dan orang lain. Dan tentu saja, selama Anda melihat ke bawah, Anda tidak akan dapat melihat sesuatu yang di atas Anda. Sebuah perkataan yang kembali mengingatkan bahwa kadang-kadang inilah yang kita lakukan. Ada perkataan yang berbunyi, lihatlah ke bawah supaya kamu belajar bersyukur, begitu ya. Tidak ada yang salah dengan perkataan ini, Bapak Ibu Saudara. Namun menjadi keliru di saat kita mulai membandingkan dengan orang yang di bawah kita dan mulai membusungkan dada dan kemudian mulai merasa bahwa apa yang ada pada kita itu adalah sesuatu yang layak dibanggakan. Lebih lagi yang kemudian kita pakai untuk merendahkan orang lain. Bapak Saudara sekalian, tentu saja Yesus merindukan kita sebagai murid-muridnya tidak memiliki sikap seperti halnya orang Farisi yang penuh dengan kesombongan. Namun Tuhan merindukan, yang Tuhan rindukan adalah hati seorang murid yang mau terus bersandar total pada kemurahan Allah dan yang menyadari jati diri kita, siapa kita di hadapan Allah. Sekali lagi, Yesus merindukan supaya kita memiliki hati seorang murid yang bersandar total pada kemurahan Allah dan menyadari sepenuhnya siapa kita, jati diri kita di hadapan Allah. Saudara, memiliki kebenaran dalam hidup kita itu bukan hal yang salah, ya. Namun kita perlu menyadari bahwa jika kita bisa memiliki kebenaran itu karena Allah lah yang memampukan kita untuk memilikinya. Bukan sesuatu yang bisa kita raih dengan kekuatan kita. Bukan sesuatu yang kita bisa perbuat, usahakan dengan kekuatan kita. Tetapi yang kita terima dari Allah. Seperti hanya si pemungut cukai, Bapak Ibu Saudara, yang dituliskan dari bagian ini. Yang menyadari benar bahwa dirinya itu bukanlah orang yang benar. Dia berdiri jauh-jauh, dikatakan mungkin yang dimaksud adalah dia menjauh dari batas suci begitu ya, batas ruang kudus begitu ya. Karena dia merasa bahwa dirinya tidak layak untuk menghampiri Allah yang kudus. Bahkan dikatakan di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-13, dia tidak berani menengadahkan wajahnya ke langit. Dia sungguh tahu diri siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang berdosa.
Kesedihannya terhadap dosanya itu bahkan diekspresikan dengan memukul dadanya begitu ya. Sebuah ekspresi yang dalam budaya Yahudi pada saat itu menggambarkan atau menyatakan sebuah kepedihan yang mendalam, sebuah kesedihan yang dia sadari akan dosa-dosanya dalam hidupnya. Bahkan doanya pun sangat singkat di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Titik. Tidak ada dalih, tidak ada komen yang lain yang berusaha untuk membenarkan atau membela diri atau menyatakan kebenaran diri, tidak ada. Tidak ada alasan yang kemudian dia kemukakan untuk bisa kemudian mengharapkan atau mendapatkan simpatik atau kemurahan Allah, tidak ada. Hanya sebuah permohonan yang tulus, permohonan yang lahir dari ketidaklayakan diri di hadapan Allah. Karena dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Karena dia sadar siapa dirinya di hadapan Allah yang kudus itu. Dan sikap yang seperti inilah yang dicari Allah dalam diri saya dan saudara. Karena kebenaran ilahi justru diberikan kepada mereka yang menyadari bahwa dirinya tidak benar. Bukan orang yang merasa dirinya benar. Kebenaran ilahi itu justru diberikan kepada orang yang menyadari bahwa di hadapan Allah dirinya bukan siapa-siapa. Hidupnya bobrok oleh dosa. Bukan kepada orang yang merasa dirinya suci, orang yang merasa dirinya benar, orang yang merasa dirinya lurus hidupnya. Kebenaran ilahi diberikan kepada orang yang menyadari kemiskinan rohaninya di hadapan Tuhan. Dan merasa bahwa dia bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan. Bukan kepada orang yang merasa bahwa dia adalah orang yang spesial karena segala kebaikan yang dia milikinya, yang dimilikinya. Bapak saudara sekalian, seperti halnya khotbah Yesus di bukit yang berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Orang yang miskin rohani, orang yang bobrok rohani, orang yang digambarkan seperti gelandangan yang tidak lagi memiliki apa-apa, miskin, tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan, yang tidak memiliki apa-apa yang bisa ditunjukkan seperti itu ya. Yang bahkan seakan-akan kalau tidak ada pertolongan itu, ya yang terjadi adalah mati begitu. Dalam situasi yang betul-betul bangkrut. Tidak punya apa-apa, nothing. Kesadaran diri bahwa kita sungguh memerlukan belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan tanpa anugerah, tanpa keselamatan dalam Kristus, tanpa pengampunannya, tanpa kemurahannya, hidup kita ini bukan siapa-siapa. Hidup kita ini tidak berarti dan kosong. Yang seperti inilah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-14, Bapak Saudara. Orang-orang yang demikianlah yang kemudian di hadapan Allah mereka akan dimuliakan. Sedang sebaliknya, siapa saja yang congkak dan memegahkan diri, mereka akan direndahkan. Bapak saudara sekalian, bukankah Yesus sendiri telah menyatakan dirinya ketika dia mengosongkan segala hal yang ada dalam dirinya. Dia memiliki kemuliaan, dia memiliki kekayaan, dia memiliki segala-galanya dalam dirinya, tapi dia mengosongkan dirinya. Dan dia mengambil rupa seorang hamba. Dan sedemikian rupa dia merendahkan dirinya. Bahkan dia rela menerima hukuman yang paling rendah, paling hina. Dianggap paling hina di antara segala manusia. Dan dia rela meninggalkan semuanya itu. Supaya apa? Supaya melalui dia ada kebenaran Kristus, ada kebenaran ilahi yang kemudian bisa dianugerahkan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Bapak saudara sekalian, Allah merindukan saudara dan saya memiliki hati seorang murid yang terus bersandar pada kemurahan hati Allah. Yang terus sadar bahwa diri kita, siapa kita sepenuhnya di hadapan Allah. Ketika kita mengingat kasih Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib,
Setiap kali kita kembali merenungkan tentang karya Kristus di atas kayu salib. Ketika setiap tahun kita merayakan Paskah dan memperingati Jumat Agung kematian Yesus. Ketika setiap bulan mungkin kita menerima perjamuan kudus, dan itu adalah sebuah lambang di mana kita diingatkan sekaligus merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Kapankah terakhir kali itu menggetarkan hati saudara dan saya? Kapankah itu terakhir kali membuat kita tertunduk malu, sedih, dan berkata, Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Tidak ada sesuatu yang bisa aku banggakan. Terima kasih, karena aku sesungguhnya hanyalah orang berdosa yang menerima kemurahan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, mari kita belajar untuk memiliki hati seperti yang Tuhan kehendaki. Hati seorang murid yang bersandar total pada kemurahan Allah dan menyadari sepenuhnya siapakah kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena hanya karena anugerah-Mu sajalah, kemurahan-Mu sajalah, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Segala hal yang kami miliki sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu, karena semua itu berasal dari-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, dan tolonglah kami, proses kami, mampukan kami untuk terus belajar bagaimana memiliki hati seorang murid yang tidak sombong, tetapi yang mau terus bergantung secara total kepadamu. Yang sungguh-sungguh terus menyadari jati diri kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Dalam segala pergumulan mereka, dalam segala tantangan hidup mereka. Kami pun percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hadir dalam hidup mereka. Dan kebenaran firman Tuhan ini pun yang akan Tuhan mau nyatakan secara pribadi sesuai dengan pergumulan dan tantangan hidup jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.